Survei energi gelap adalah proyek internasional untuk memetakan ratusan juta galaksi, mendeteksi ribuan supernova, dan struktur kosmik yang pada akhirnya akan membantu mengungkap sifat kekuatan misterius energi gelap yang mempercepat perluasan alam semesta kita. Baru-baru ini, para astronom yang memilah-milah data dari survei energi gelap telah melihat objek besar dan aneh yang mendekati wilayah terluar tata surya kita. Penemuan ini menimbulkan riak di komunitas ilmu planet karena objeknya yang begitu besar. Studi pendahuluan dan perkiraan menunjukkan lebarnya mencapai 75 mil, jauh lebih besar dari Oumuamua. Itu sangat besar. Sebagai referensi, asteroid yang membunuh dinosaurus hanya berdiameter sekitar 6 mil. Itu adalah ukuran senjata galaksi terkuat Kekaisaran, Death Star. Objek tersebut mendekati tata surya kita dari awan Oort, wilayah besar yang mengelilingi matahari yang dimulai jauh melampaui orbit Neptunus. Mempelajari benda misterius itu bisa mengubah segalanya untuk astronomi. Awan Oort mewakili tepi tata surya kita, sebuah wilayah sekitar 10,000,020,000 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Kumpulan materi es yang tersebar tipis mulai kira-kira 200 kali lebih jauh dari matahari daripada Pluto dan membentang setengah jalan ke tetangga bintang terdekat matahari kita, Alpha Centauri, yang menampung Proxima b. Kami hanya tahu sedikit tentang Oort Cloud. Sangat sedikit sehingga keberadaannya hanya teoretis. Awan kosmik ini sangat gelap dan sangat dingin sehingga tidak pernah terlihat sekilas. Bahkan oleh teleskop kami yang paling kuat. Objek tersebut tampaknya telah melewati cangkang es besar dari objek awan Oort yang diperkirakan menyelimuti seluruh tata surya. Pada lintasannya saat ini, dibutuhkan waktu hampir 5,5 juta tahun bagi objek tersebut untuk menyelesaikan hanya satu orbit. Objek tersebut muncul di sekitar 30 dari sekitar 80.000 gambar yang diambil selama 6 tahun untuk survei. Hingga saat ini pengunjung pengembara tersebut belum diberi nama C 2014 UN271. Teleskop luar angkasa Hubble mengukur karakteristik inti komet C 2014 UN271 yang sekarang juga disebut Bernardinelli-Bernstein. Datanya menegaskan bahwa itu adalah komet terbesar dalam sejarah astronomi. Objek tersebut mungkin kayak es seperti komet dan saat ini berjarak sekitar 3 miliar kilometer dari matahari. Ini akan mencapai titik terdekatnya dengan kita pada tahun 2031. Saat itu, ia akan diposisikan di bawah bidang tata surya, dekat orbit Saturnus. Bagian dari kepentingan dalam C 2014 UN271 adalah bahwa ini mungkin merupakan objek transisi. Para astronom percaya bahwa banyak komet periode panjang yang terkadang muncul dengan ekor yang cerah sebenarnya berasal dari awan Oort. Bintang-bintang yang berkeliaran di dekat matahari dapat mendorong benda-benda ini dari posisinya dan selama ribuan tahun mereka bergerak ke dalam. Dengan gravitasi planet raksasa mengubah arahnya dengan setiap kunjungan hingga mereka menetap di tempat yang kita lihat hari ini. Fakta bahwa ia memiliki perihelion sejauh ini dari matahari mungkin memberitahu kita bahwa ia telah melakukan ini beberapa kali, tetapi masih dalam proses untuk akhirnya menjadi beberapa komet periode panjang yang kita kenal dan cintai, jelas Max Kwong, seorang ahli di Kuiper Belt dan Oort Cloud. Di Queen's University Belfast, para ilmuwan akan tertarik untuk melihat bagaimana perilaku C 2014 UN271 dalam perjalanan panjangnya. Akankah itu, misalnya, menunjukkan semburan aktivitas atau bahkan crash? Observatorium Vera C. Rubin akan memulai survei terobosan objek dari Chili pada tahun 2023. Dengan Observatorium Rubin mencitrakan langit setiap 3 malam, para astronom akan mendapatkan film yang efektif tentang bagaimana objek ini berevolusi selama 1 dekade. Awalnya, C
2014 UN 271 tampaknya tidak memiliki awan material disebut koma di sekitarnya. Munculnya koma bisa jadi akibat sublimasi es dari permukaan tubuh. Beberapa peneliti telah menyarankan C 2014 UN 271 bisa menjadi target misi pengambilan sampel. Namun, yang lain percaya tidak akan ada cukup waktu karena bisa memakan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan misi pesawat ruang angkasa seperti itu. Namun demikian, banyak yang harus dilakukan para astronom saat C 2014 UN 271 merayap mendekati kita. Sementara itu, misi penelitian sedang dilakukan untuk penjelajah antar bintang Oumuamua yang luar biasa. Sebuah studi baru menguraikan misi yang disebut Proyek Lyra untuk mengirim probe untuk melihat apakah Oumuamua luar biasa seperti kelihatannya. Teori untuk menjelaskan sifat 1I Oumuamua telah memasukkan kumpulan debu fraktal, gunung es hidrogen, gunung es nitrogen, layar matahari alien, fragmen planet yang terganggu pasang surut, dan sebagainya, tulis makalah tersebut. Semua penjelasan memiliki satu kesamaan, mereka luar biasa. Makalah tersebut merekomendasikan peluncuran misi pada Februari 2028, menghabiskan 4 tahun mendapatkan bantuan gravitasi dari bumi 2 kali, Venus dan Jupiter, akhirnya mencapai Oumuamua pada 2050 hingga 2054. Ini bukanlah upaya pertama untuk merencanakan jalur Oumuamua, meskipun sebagian besar upaya lainnya melibatkan manuver orbit mengelilingi matahari. Taktik tersebut membuat pesawat ruang angkasa jatuh ke dalam sumur gravitasi dan, saat jatuh, gunakan mesinnya untuk menambah akselerasi. Kerugiannya adalah diperlukan perisai besar untuk melindungi probe dari matahari. Sebaliknya, Proyek Lyra menggunakan manuver orbit di sekitar Jupiter. Misi tersebut akan jauh lebih mirip dengan misi antar planet yang ada, tulis makalah itu. Sisi negatifnya adalah peluang peluncurannya sangat terbatas. Pilihan lain, tentu saja, menunggu sampai objek lain seperti Oumuamua datang dan mengunjunginya. Lagi pula, mungkin ada 7 yang melewati tata surya kita setiap tahun. Bahkan bisa jadi kebanyakan komet berasal dari sistem bintang lain. Tidaklah bijaksana untuk menunggu, kata makalah itu, karena objek antar bintang kedua yang pernah ditemukan, 2I Borisov pada 2019, menyerupai objek kecil yang sudah ditemukan di tata surya. Hal ini membuat Oumuamua semakin aneh dan tidak jelas kemungkinan untuk bertemu objek seperti itu lagi, baca surat kabar itu. Pengembalian ilmiah yang mungkin dari upaya semacam itu membuat kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Karena musafir misterius berada di luar jangkauan teleskop yang ada, sepertinya satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mengejarnya. Tapi apa yang saya tahu?